Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan, ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuknya harus kita habisi. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi. Itulah pintu masuk terorisme. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini ada pernyataan dari Kiai Said Agil Sirot yang mengatakan bahwa pintu masuknya terorisme itu adalah dari kelompok Salafi Wahabi. Tentunya hal ini sebenarnya sangat mudah untuk dibantah dengan fakta yang ada gitu ya. Artinya fakta yang ada dari apa yang disampaikan ceramah-ceramah dari para ustadz Salafi Wahabi itu tidak ada yang membenarkan terorisme. Bahkan mengganggu pemerintah saja dilarang ya. Sekali lagi, ceramah-ceramah yang disampaikan ustadz-ustadz sunnah itu, Wahabi Salafi, itu melarang kita ini melakukan pembangkangan kepada pemerintah, bahwa kita ini disuruh taat kepada pemerintah. Jadi kita ini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita ini diminta untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Lalu juga di dalam kehidupan dunia ini taat kepada pemimpin. Jadi untuk urusan akhirat kita ini taat kepada Allah dan Rasul. Lalu untuk urusan-urusan yang bersifat mayoritas duniawi ini kita taatnya kepada ulil amri ya, pemimpin kita. Jadi dari kondisi ini saja sebenarnya bisa dikatakan tidak ada celah untuk mengatakan bahwa pintu masuk terorisme itu adalah dari kelompok Salafi Wahabi. Namun demikian bisa jadi memang orang-orang yang melihat mungkin ada informasi-informasi dari ceramah yang mengatakan misalnya bahwa kita ini harus memerangi orang-orang kafir misalnya. Memang itu ada. Tapi sebenarnya orang kafir yang bagaimana? Ya ini yang tentunya pemahaman teroris itu berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang Salafi Wahabi itu ya. Orang-orang ahli sunnah pasti tahu apa yang harus dilakukan ya. Dan mayoritas atau semuanya itu menentang terorisme. Semuanya ya. Ulama-ulama atau ustadz-ustadz sunnah itu menentang apa yang dilakukan oleh teroris. Bahkan mereka juga semuanya menentang apa itu ISIS ya. Jadi ISIS dan yang semacamnya itu bisa dibilang semua ustadz sunnah itu menentang. Jadi sebenarnya tidak ada celah untuk masuknya paham terorisme itu melalui Salafi Wahabi. Dan sebenarnya ada satu bukti yang tidak bisa kita pungkiri. Apa itu? Beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu polisi-polisi sunnah ya, atau polisi-polisi pecinta sunnah itu banyak belajar dari ustadz-ustadz sunnah dengan mengundang ustadz-ustadz sunnah itu. Ini sebenarnya kalau Wahabi Salafi itu memiliki ya peluang untuk mengajarkan terorisme, tentu akan sangat mudah polisi mengetahuinya. Sebenarnya saya ingin seluruh polisi ini dibebaskan untuk memilih ceramah-ceramah dari siapapun yang dianggap memang benar, yang dianggap memang itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Akan sangat mengherankan kalau polisi justru dilarang untuk diberikan dakwah sunnah. Padahal kewajiban seorang muslim adalah memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka seyogianya polisi itu sekali lagi diberi kebebasan untuk bisa mengundang ustadz-ustadz sunnah itu. Dan sebenarnya kalau memang pintu masuknya dari Salafi Wahabi, ustadz-ustadz sunnah itu, betapa mudahnya polisi menangkap ustadz-ustadz sunnah itu. Begitu ceramahnya mengajarkan kekerasan, begitu ceramahnya mengajarkan terorisme, sekali lagi saat itu juga polisi bisa menangkapnya.
Jadi tidak beralasan sekali lagi. Polisi yang sudah benar mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, justru ditentang. Sekali lagi, sungguh mengherankan. Polisi-polisi yang ingin belajar sunnah justru ditentang. Pemikiran model seperti apa sebenarnya ini? Kita ini mengikuti Al-Quran dan sunnah. Sementara ada orang yang belajar, ada polisi yang belajar Al-Quran dan sunnah justru dilarang. Keanehan macam apa sebenarnya ini? Sekali lagi gampang, kalau polisi itu diberikan dakwah-dakwah, ceramah-ceramah oleh ustadz-ustadz sunnah itu mudah sekali justru untuk melihat apakah benar ustadz-ustadz salafi wahabi itu, ustadz-ustadz sunnah itu mengajarkan terorisme. Ya, jadi nampaknya memang kelompok Aswaja ini merasa terganggu dengan penjelasan-penjelasan ustadz sunnah ini, bahwa kita ini harus kembali ke Al-Quran dan sunnah, bahwa ibadah dan amal-amal ibadah kita ini sudah seharusnya sesuai Al-Quran dan sunnah. Sehingga kalau sudah sesuai Al-Quran dan sunnah, tentu akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan amal ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ini nampaknya satu poin ya, yang nampaknya menjadikan kelompok Aswaja ini menjadi menjadi begitu tertutup, sehingga untuk memudahkan agar amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Rasulullah itu bisa tetap dilakukan, maka serangannya adalah meniadakan ustadz sunnah. Dan ini kekeliruan. Sekali lagi, ini kekeliruan. Ya, sebenarnya ada beberapa contoh ya. Jadi dulu itu juga sebelum gencar ustadz-ustadz sunnah ini, ada lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok ya yang mencoba belajar dan mengajarkan sunnah. Salah satu contoh ya, itu ada Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, Majelis Tafsir Al-Quran ini juga berusaha ya, terlepas dari kekurangan, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, maka keinginan Majelis Tafsir Al-Quran ini untuk kembali juga kepada Al-Quran dan Sunnah tentunya patut kita hargai. Tapi apa yang terjadi? Di mana-mana juga ditolak. Ceramah-ceramah dari Ustadz Majelis Tafsir Al-Quran ini ditolak. Padahal keinginan dari kelompok Majelis Tafsir Al-Quran ini adalah mengamalkan amal ibadah ini sesuai dengan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, Majelis Tafsir Al-Quran ini juga ditentang. Ya. Bahkan juga kalau bisa tidak ada, ya, kalau bisa tidak tumbuh. Tapi nampaknya alhamdulillah semakin ditentang, Majelis Tafsir Al-Quran nampaknya juga semakin eksis. Alhamdulillah. Sebenarnya koreksi dari ustadz-ustadz sunnah ya, atau orang-orang yang ingin belajar sunnah, itulah ya yang membuat kelompok Aswaja ini menjadi sensitif ya, jadi defensif. Karena memang ustadz-ustadz Salafi Wahabi, ustadz-ustadz sunnah ini menyampaikan tuntunan bahwa ini loh amal ibadah yang dilakukan Rasulullah, ini loh sholat kita begini, ini loh zakat kita begini, ini loh puasa kita begini, ini loh ziarah kubur kita begini, yang sesuai dengan Rasulullah seperti ini. Maka kita tinggalkan yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Maka koreksi-koreksi semacam ini akan berbenturan ya dengan amal ibadah yang dilakukan oleh kelompok Aswaja. Sehingga sebetulnya tidak hanya kelompok Aswaja, ya semuanya, termasuk torikoh, kelompok-kelompok sufi yang itu tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, ya tentu akan menjadi bahan koreksi dari ceramah ustadz sunnah. Semoga ke depan saya berharap tidak
tidak banyak lagi ungkapan-ungkapan bahwa Salafi Wahabi menjadi pintu untuk para teroris, pintu masuk untuk para teroris. Sekali lagi, kenyataannya tidak demikian. Dan saya berharap sekali lagi, izinkan polisi-polisi itu untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Sehingga jelas, sekali lagi, sehingga jelas kalau ada pemahaman, pemikiran, ceramah-ceramah dari Ustadz Sunnah itu yang tidak sesuai dan ternyata mengajarkan terorisme, mengajarkan kekerasan, dengan sangat mudah polisi bisa segera bertindak. Semoga ini mencerahkan dan semoga kehidupan agama di negeri kita semakin baik, tidak ada tuduhan-tuduhan yang membabi buta kepada ustadz sunnah. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya selalu berharap kita semua dikumpulkan Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.